Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Dahlia, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA N1 Jawilan, Kabupaten Serang. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mencetus asas-asas pendidikan yang kita kenal sebagai Pratap Triloka. Pratap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu Ingarso Sungtulodo, yang artinya di depan memberi teladan, Ingmadyo Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun motivasi, dan Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberi dukungan. Kaitannya dengan hal tersebut, maka di era digital sekarang ini, seorang guru harus mampu mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan mengacu pada Pratap Triloka, yaitu mampu menjadi teladan, memberi motivasi, dan memberikan dukungan kepada muridnya dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki murid sesuai dengan kodrat zamannya. Setiap keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran haruslah mengacu pada nilai-nilai kebaikan dengan menjiwai 3 semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara tentang asas-asas pendidikan, karena guru adalah sosok yang diteladani oleh murid dan masyarakat. Sebagai seorang guru, baik atau tidak karakternya, guru memang sudah dipandang sebagai seorang yang diteladani di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan nilai diri harus diupayakan dalam menjadi teladan bagi muridnya. Keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang guru yang memiliki nilai-nilai kebaikan dalam dirinya akan mampu melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui murid-murid mereka. Untuk memudahkan seorang guru dalam pengambilan keputusan yang tepat, yaitu keputusan yang berdampak pada murid, maka seorang guru harus memiliki keterampilan coaching atau pembimbingan. Salah satu model coaching yang mudah untuk dipahami dan dijalankan adalah coaching model Tirta, yaitu salah satu model coaching yang dikembangkan untuk membantu seorang guru dalam menuntun murid menemukan potensi yang dimilikinya. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam, yang akhirnya murid dapat menemukan potensi dan mengembangkan diri. Coaching model Tirta itu sendiri adalah akronim dari tujuan, yaitu menanyakan kepada murid tujuan dari coaching, mengidentifikasi, yaitu menggali semua hal yang terjadi pada diri murid, kemudian merancang aksi. Guru membantu murid menentukan pilihan untuk rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen murid dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas sudah seyogyanya harus bisa mengetahui dan memahami kondisi sosial dan emosional dari muridnya.
Selain itu, untuk dapat membentuk dan mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang murid harus mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri dalam belajar, sehingga tidak menjadi dilema bagi mereka untuk sekarang ataupun yang akan datang. Guru juga penting untuk memahami aspek sosial dan emosionalnya agar mereka mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Ketika seorang guru dihadapkan pada kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral, maka diperlukan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Nilai-nilai dalam diri seorang guru akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Jika nilai yang dianutnya adalah nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan demi kebaikan orang banyak. Sebaliknya, jika seorang guru belum memiliki nilai positif atau kehilangan idealismenya, maka mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenali terlebih dahulu apakah kasus yang terjadi termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kemudian pengambilan keputusan ini dilakukan dengan mempertimbangkan 4 paradigma dilema etika. Kemudian kita juga harus melihat prinsip pengambilan keputusan yang tepat. Apakah termasuk berpikir berbasis peraturan atau berbasis hasil atau berbasis rasa peduli. Selanjutnya, keputusan tersebut harus diambil dengan menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan yang benar, sehingga akhirnya guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk murid dan lingkungan sekolahnya. Selanjutnya, kesulitan yang dialami di lingkungan dalam mengambil keputusan adalah sering terjadi perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang mempersulit tercapainya kesepakatan. Dan sering dalam pengambilan keputusan tersebut, kita tidak mempunyai pilihan yang lain karena aturan yang ada pada pimpinan atau adanya nilai-nilai kesetiakawanan yang masih kental dalam budaya di lingkungan. Ketika guru mengambil keputusan dengan memperhatikan beberapa hal terkait 3 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka keputusan yang kita ambil akan berdampak baik kepada murid, karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid, sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan yang didapatkan oleh murid mampu memerdekakan dalam belajar. Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika keputusan yang kita ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid akan menggali potensi yang ada dalam dirinya. Dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi dirinya. Kesimpulan akhirnya dari pembelajaran modul 3.1 ini adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran terkait dengan modul yang telah dipelajari sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar baik untuk dirinya sendiri, sekolah maupun masyarakat. Dalam proses pendidikan, seorang pendidik harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang baik, maka keterampilan coaching akan membantu guru sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan
untuk memprediksi hasil dan berbagai pilihan dalam pengambilan keputusan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.